Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, tidak lupa segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Termasuk perjumpaan kita dengan bulan Ramadan yang sudah memasuki hari-hari terakhir dari bulan Ramadan ini. Dan pada kesempatan kali ini melanjutkan penyampaian tentang majelis Ramadan yang diambil dari kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang sudah diawali oleh saudara-saudara saya dari para asatidz sebelumnya. Maka saya melanjutkan, dan pada kali ini adalah temanya tentang sifat-sifat neraka. Para pemirsa rahimani wa rahmatullah, mengingatkan untuk kita semuanya bahwa kita diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah hanya kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadaku. Maka seluruh isi Al-Quran sesungguhnya adalah mengarah untuk kemudian seorang hamba itu beribadah hanya kepada Allah Ta'ala dan tidak mempersekutukannya. Nah, di antara untuk mengarahkan seorang hamba agar beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata dan tidak mempersekutukannya, adanya ancaman bagi mereka yang mempersekutukan Allah, bagi mereka yang kafir, bagi mereka yang tidak mau tunduk, tidak mau patuh untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata dan tidak mempersekutukannya, yaitu dengan ancaman diantaranya lah ancaman api neraka. Maka semoga dengan bahasan sifat-sifat neraka ini Allah menjadikan kita betul-betul mewujudkan apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita, yaitu beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya. Para pemirsa rahimani wa rahmatullah, saya akan bacakan beberapa poin terkait dengan sifat-sifat neraka, yang akan saya sampaikan beberapa ayat yang menunjukkan tentang poin-poin tersebut. Yang pertama, bahwa neraka lah seburuk-buruk tempat kembali, yang itu terjadi nanti pada hari akhir, disediakan untuk orang-orang kafir dan ahli maksiat. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 131, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin, dan takutlah kalian kepada api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Demikian juga Allah berfirman di dalam surat Jin ayat 23, wa ma ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya
neraka jahanam, dan dia akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan di dalam surat Al-Mulk ayat 6 Allah berfirman, walladzina kafaru adabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang walilladzina kafaru adabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang yang kafir, baginya adalah adab jahanam yang merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Maka dari ayat-ayat di atas, dari dikatakan uiddat lil kafirin, disediakan untuk orang-orang kafir, bahwa neraka adalah untuk orang-orang kafir. Demikian juga untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, yang dikatakan oleh Allah lah bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, neraka adalah sudah diciptakan dan akan abadi. Seperti yang telah kita dengarkan tadi dalam surat Ali Imran ayat 131, ketika Allah berfirman uiddat lil kafirin, disediakan untuk orang-orang kafir, itu menunjukkan bahwa neraka sudah diciptakan. Demikian juga dia diciptakan untuk abadi. Jadi Allah menciptakan neraka, dan neraka akan diabadikan oleh Allah Ta'ala, akan terus-menerus ada dan tidak akan musnah, tidak akan sirna. Sebagaimana tadi kita dengarkan bersama tentang penghuni neraka, mereka khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, ya sesuai dengan namanya, neraka adalah api, yang mana adalah api yang menyala-nyala, api yang berkobar-kobar, yang bergolak-golak. Allah berfirman tentang hal ini dalam surah Al-Ma'arij. Allah berfirman, Al-Ma'arij ayat 15, kalla innaha ladha, sekali-kali tidak, sekali-kali tidak bisa, sesungguhnya neraka itulah api yang menyala-nyala. Demikian juga di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10, Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatimi bil dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa yaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, hanyalah mereka makan api yang akan masuk dalam perut-perut mereka, dan mereka akan dimasukkan, mereka akan masuk ke dalam neraka yang berkobar-kobar, neraka yang bergolak, neraka yang menyala-nyala. Maka ini sifat api neraka, dia berkobar-kobar, menyala-nyala, bergolak-golak, yang tentunya sangat mengerikan. Itu poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, api neraka amat sangat panas, berlipat-lipat dari panasnya api dunia. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-81, qul naru jahannama asyaddu harra, katakan neraka jahanam itu adalah amat sangat panas. Allah memberitakan kepada nabinya untuk menyampaikan kepada umat manusia bahwa neraka jahanam, api neraka itu amat sangat panas. Dan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Bukhari Muslim, beliau pernah menyatakan bahwa narukum hada alladhi ma yuqadu banu adam juz'un wahid min sab'ina juz'an min nari jahannam. Bahwa Nabi bersabda bahwa api neraka ini yang akan dinyalakan untuk Bani Adam itu hanya 1/70 dari panasnya api. Jadi jadi apimu ini, itu api dunia ini yang dipakai oleh Bani Adam,
itu hanya 1/70 dari panasnya api neraka jahanam. Ini menunjukkan bahwa panasnya sedemikian rupa dari panasnya api neraka. Kemudian yang kelima, neraka amat sangat luas dan dalam. Sampai kemudian Nabi bersabda ketika para sahabat mendengar sebuah suara bergelegar, kemudian beliau sampaikan bahwa hadza hajar arsalullah fi jahannam mundu sab'ina kharifan. Al-an hina anal ila qariha. Jadi Nabi bersabda bahwa itu adalah suara batu yang dilemparkan oleh Allah ke jahanam sejak 70 tahun dan baru sekarang sampai ke dasarnya. Hadis riwayat Muslim. Hina intaha ila qariha. Jadi baru sampai ke dasarnya setelah dilemparkan selama 70 tahun. Kemudian poin yang keenam, bahwa neraka bahan bakarnya dari manusia dan batu. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim, waquduhan nas wal hijarah uiddat waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun sidadun. Bahwa api neraka bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Di dalamnya ada malaikat-malaikat yang sangat keras, yang sangat kasar. Kemudian poin yang ketujuh, neraka dijaga oleh malaikat-malaikat yang sangat mengerikan, keras, lagi kasar, dan pemimpinnya bernama Malik. Tadi telah kita dengarkan dalam surat At-Tahrim ayat 6 tentang para malaikat yang menjaga neraka. Dan di dalam surat Zukhruf ayat 84, mereka memanggil Malik, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Penghuni neraka memanggil ya Malik, sampaikan kepada Tuhanmu agar mereka mematikan kami. Menunjukkan bahwa Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat penjaga neraka. Kemudian neraka yang 8 neraka bertingkat-tingkat kedalamannya. Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, dalam An-Nisa 145, bahwa kaum munafikin itu berada di dalam dasar neraka. Darokat itu adalah tingkatan yang ke bawah, menunjukkan bahwa ada tingkatan yang di atas terus ke bawah dengan kedalaman yang berbeda-beda sesuai dengan dosa yang mereka miliki. Kemudian poin yang ke-9, bahwa neraka memiliki 7 pintu. Allah berfirman, la sab'atu abwab kullu babin minhum juz'un maqsumun, dalam Al-Hijr ayat 44. Bahwa neraka memiliki 7 pintu dan setiap pintunya ada manusia yang menempati melalui pintu-pintu. Mereka dibagi jadi beberapa kelompok yang mereka akan masuk pada pintu-pintu tersebut. Para pemirsa rahimani wa rahmatullah, demikian ya, di antara sifat-sifat neraka yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi di atas memberikan pengaruh kepada kita untuk kemudian kita hidup di muka bumi dengan berjalan agar terhindar dari api neraka, yaitu dengan beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Ta'ala, tidak mempersekutukannya, tidak durhaka kepada Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.